Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyusti Yusiarmunis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan diagram kontrol moving range pada proses pengendalian akhir produk semen PCC di PT Semen Indonesia Persero Terbuka. Dan materi agenda yang saya akan sampaikan ada 5, yaitu uji kelacakan data, uji distribusi normal, peta kendali moving range atau IMR, diagram Ishikawa, analisis kapabilitas proses, dan untuk variabelnya saya menggunakan 3 nilai variabel, yaitu plane atau X1 dan insoluble X2, kemudian mesh untuk X3. Dan ini merupakan asumsi kelacakan data untuk X1 atau plane. Dapat dilihat pada grafik nilai p-value-nya lebih dari nilai alfa. Maka gagal tolak 0, yang artinya data telah terambil secara acak. Lalu kemudian untuk asumsi kelacakan data untuk variabel yang kedua, X2 atau insoluble, dapat dilihat nilai alfa, p-value-nya itu kurang dari nilai alfa. Maka dapat dikatakan bahwa tolak H0, yang artinya data pada variabel kedua ini tidak terambil secara acak. Kemudian untuk asumsi kelacakan data untuk X3 atau mesh dapat dilihat nilai p-value-nya itu juga kurang dari nilai alfa. Maka dapat dikatakan bahwa tolak H0, sehingga dapat disimpulkan data pada X3 ini tidak terambil secara acak. Kemudian untuk asumsi distribusi normal X1 diperoleh p-value-nya itu lebih dari nilai alfa, maka gagal tolak H0, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data telah berdistribusi normal. Kemudian untuk variabel kedua X2, nilai p-value-nya itu kurang dari nilai alfa, maka tolak H0, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi normal. Dan untuk variabel X3 atau mesh, p-value-nya itu nilainya lebih dari nilai alfa, maka gagal tolak H0, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data telah berdistribusi normal. Kemudian untuk peta kendali IMR pada variabel X1 dapat dilihat pada percobaan pertama ini tuh bukan pada pengendalian pertama ini masih out of control. Pada kedua datanya masih ada yang out of control, dan pada yang ketiga masih ada out of control, sehingga kita masih memerlukan pembenahan. Kemudian setelah dibenahi, setelah pada perbaikan keempat dapat diperoleh bahwa data sudah tidak out of control. Kemudian untuk peta kendali moving range pada variabel yang X2, kita juga melakukan beberapa kali percobaan agar tidak out of control. Pada percobaan pertama masih out of control, kedua masih, ketiga masih, kemudian ini masih, dan yang terakhir sudah tidak. Kemudian untuk variabel yang X3 masih saja out of control, sudah pada percobaan ketiga masih out of control, kemudian setelah dilakukan sampai percobaan kelima, tadi kan yang pertama pengujian IMR, waktu percobaan pertama out of control, yang pertama kan ini IMR, percobaan pertama out of control, kedua masih out of control lagi, masih out of control, dan
sudah terkendali. Jadi, peta kendali IMR pada variabel yang X3 sudah terkendali pada perbaikan kelima. Lalu dilakukan analisis bukan ini tipe ya, bukan analisis kapabilitas proses, tapi diagram Ishikawa. Mohon maaf, itu dapat dilihat pada penggilingan akhir proses produksi semen PCC di PT Semen Indonesia Persero Terbuka yang menyebabkan out of control dan nilai itu diantaranya adalah environment, material, personel, method, dan machines. Dari masing-masing faktor tersebut terdapat hal lain yang mempengaruhi, yaitu pengaruh suhu, ukuran bahan baku yang tidak ideal, operator kurang teliti, setting tidak sesuai dengan standar, dan mesin tidak stabil. Kemudian, ini analisis kapabilitas proses. Pada X1 ya ini, dapat dilihat bahwa nilai mainnya itu 3,2,48 dan standar deviasinya adalah 11,60. Dari hasil pengolahan data, nilai CP-nya itu hanya 0,29, CPK-nya 0,22. Sehingga nilai CP dan CPK-nya itu kurang dari 1, maka dapat disimpulkan prosesnya tidak capable, artinya tingkat akurasi dan presisinya itu rendah. Kemudian untuk analisis kapabilitas proses pada variabel kedua atau X2 menunjukkan menggunakan nilai MEAN 14,089 dan nilai standar deviasi 0,536. Hasil pengolahan data menghasilkan nilai CP sebesar 3,73 dan CPK sebesar minus 40,99. Sehingga dapat menunjukkan nilai CP dan CPK-nya kurang dari 1. Sehingga disimpulkan bahwa prosesnya tidak capable, artinya tingkat akurasi dan presisinya itu rendah. Sama juga pada analisis kapabilitas proses untuk X3. Menggunakan MEAN sebesar 94,267 dan nilai standar deviasi 1,575, hasil pengolahan data untuk nilai CP sebesar 0,85 dan nilai CPK sebesar minus 16,35. Dapat menunjukkan bahwa nilai CP dan CPK itu kurang dari 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosesnya tidak capable, artinya tingkat akurasi dan presisinya itu rendah. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, kan penelitian ini menggunakan 3 variabel, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu plane atau X1, insoluble, X2, dan mass X3. Dari ketiga variabel tersebut, proses yang dilakukan setelah beberapa kali percobaan itu kan sudah terkendali. Di samping itu, pada analisis kapabilitas prosesnya, hasil yang diperoleh dari ketiganya itu nilai CP dan CPK-nya kurang dari 1. Hal tersebut dapat kesimpulan bahwa proses tidak capable yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya environment, material, personal, method, and machines. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.